Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan mendengarkan ceramah agama dari Ustadz Abdul Somad, yaitu tentang zikir kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. La tamuddanna 'ainaika ila ma matta'na bihi. Jangan kau ulurkan biji matamu ke orang yang kami berikan menurut engkau nikmat. Padahal dia sendiri pun belum tentu nikmat bagi dia. Orang yang naik mobil mahal, jalan di jalan tol yang mulus, pakai driver supir dengan tenangnya di belakang. Melihat di tepi jalan tol sawah padi sedang menguning. Di tengah sawah ada satu pondok. Di pondok itu ada seorang suami istri dengan anaknya sedang makan siang. Sayur kangkung, ikan asin, sambal belacan, sambal terasi. Apa kata orang yang di mobil mewah? Bahagianya mereka bisa makan siang bersama. Saya di sini, istri saya di sana, anak saya di sana. Saya tidak bahagia, kata dia. Kata orang yang ada di pondok itu pas melihat mobil meluncur di tol itu, apa kata mereka? Papa, kata istrinya. Bahagia ya bapak yang lewat itu. Dia punya mobil, dia punya enak. Andai kita bisa mereka. Padahal kedua-dua orang ini bahagia. Kalau dia berzikir. Yang di mobil itu bahagia. Anakmu yang sedang jauh itu, kau selalu bisikkan, video call, telepon dia. Kau belajar yang baik di sana ya. Istrinya mencari nafkah. Nanti kan ada waktu juga bertemu. Nikmati apa yang sedang kau beri. Allah beri sedang sekarang. Allah beri engkau dua. Pertama, Allah beri engkau ruang, Allah beri engkau waktu. Allah ingin memakai engkau duduk di situ. Pakailah nikmat itu. Dan yang sedang di pondok itu juga bahagia. Kalau mereka berzikir. Allah SWT, kalau dilebihkannya rezekimu lebih daripada ini, boleh jadi kau tak sholat lagi. Setelah usaha dan ikhtiar. Jangan ini melegitimasi kemalasan kita. Jadi kita semua bahagia sesuai dengan. Saya bahagia. Saya dengan segala kekurangan saya katakan bahwa saya bahagia. Saya bahagia mengajar, saya bahagia bisa bersama dengan Bang Alvin Firdaus, dengan tim UAS. Bisa memberikan apa yang saya beri. Yang saya tak punya, saya tak bisa beri. Saya tak bisa kasih duit, saya tak bisa kasih harta. Saya bahagia dengan santri-santri. Dengan segala kekurangan saya tidak bisa full di pondok. Tapi saya bahagia. Saya sempat meluangkan waktu untuk duduk membacakan Jalalain. Saya bahagia di setiap Rabu subuh saya bisa duduk dengan jamaah. Apa yang ada ruang waktu kita sekarang, kita nikmati. Ada satu ungkapan. Man as'adun nas. Dalnya baris dhamma. Man as'adun nas. Siapakah orang yang paling bahagia? Man as'adun nasi. Siapa orang yang paling bahagia? Tulisannya sama. Man as'adan nas. Orang yang membahagiakan orang lain. Itulah orang paling bahagia. Orang yang membahagiakan orang lain. Itulah orang yang paling bahagia. Dulu, bagaimana rasa bahagia itu berubah. Dulu saya sangat bahagia kalau saya punya cincin. Pernah saya pakai cincin itu 3. Satu di sini, satu di sini. Sini batunya ruby, sini batunya zamrud, sini batunya kecubung. Bahagia sekali saya. Lama-lama saya bosan, saya jenuh. Lalu yang membuat saya bahagia adalah ketika menyimpannya. Menyimpannya di dalam kotak, pas membuka itu bahagia sekali saya. Berubah kebahagiaan itu dari memasang menjadi melihat. Puncaknya, saya dapat batu dari Kalimantan. Ada jamaah yang ngasih. Saya ikatkan di Surabaya. Saya bagi. Saat memberi dan orang itu memakai, disitulah saya sangat bahagia. Ternyata rasa bahagia itu juga. Baru kita paham, baru saya paham. Oh, ini arti buku dulu yang pernah saya dikasih orang. The Miracle of Giving. Keajaiban memberi. Awalnya indah bahagia itu waktu makan. Waktu sedang makan itu bahagia, tenang sekali hati kita. Tapi kemudian pada tahap berikutnya adalah bahagia itu waktu dikasih orang makan.
Dulu waktu di pondok pas menyambut Ramadan, makan di rumah ini nanti, itu bahagia sekali. Puncaknya ternyata bukan itu. Puncaknya adalah ketika kita bisa ngasih orang makan. Anak yatim, fakir miskin, anak pesantren, kawan-kawan, sahabat. Dan itu tidak bisa diceritakan. Itu yang disebut dengan asy'uru bil itminan, merasa tenang. Ada ketenangan yang luar biasa. Makanya orang yang bakhil, orang yang pelit, heran dia. Apa yang dirasakan orang itu? Karena dia tidak sampai pada perasaan itu. Jadi kita mengamati perasaan kita, kita amati hati kita. Tapi kembali semuanya adalah kebahagiaan dari Allah Subhanahu wa taala. Simpulkan sendiri, ambil pelajaran, insyaallah. Saling mendoakan. Doakan supaya semua jamaah bahagia. Doakan supaya Ustaz Abdul Somad bahagia, anak-anak keluarga bahagia. Doakan supaya Ustaz Alvin Firdaus bahagia. Doakan semua kawan-kawan sahabat kita, tim yang ada di Riau, tim yang ada di Pontianak, guru-guru kita, sahabat kita semuanya bahagia. Pada saat itulah Allah kirimkan malaikat. Apa kata malaikat? Amin, kabulkan doa orang ini. Wala kamislu, kau dapat yang sama seperti yang engkau doakan untuk saudaramu. Di saat itulah kita bahagia. Ada judul buku Kimia Us-Sa'adah, kimia kebahagiaan. Ada serpihan-serpihan kebahagiaan yang sedang berterbangan. Dan ketika dia hinggap di hati kita, kita menjadi bahagia. Sekarang bagaimana supaya dia hinggap ke hati kita? Kalau kita nyalakan lampu, laron-laron akan datang. Begitu juga kalau ada tangan kita basah, maka begitu juga kalau kita pegang magnet, kita masukkan ke pasir, maka akan datang. Maka bagaimana kebahagiaan ini datang? Dengan membahagiakan orang lain, dengan berzikir mengingat Allah, maka insya Allah Allah membuat kita bahagia. Mudah-mudahan Allah berikan semua kebaikan dunia akhirat, kita istiqomah, dan kunci-kuncinya kita sudah dapat, kita tinggal buka saja. Dan ketika sudah masuk kita ke dalam, kita merasakan kebahagiaan. Rasanya belum bahagia kalau belum bisa berbagi kebahagiaan. Kalau sudah bisa membaginya ke orang lain, ada orang-orang yang kalau kita duduk dekat dia, kita bahagia sekali. Nah, inilah kebahagiaan yang luar biasa.